Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Dan tema dalam bulan ini adalah kesempatan dalam memberi. Tadi pujian tadi yang kita dengar tadi, hidup adalah anugerah dan kebaikan Tuhan terus melimpah. Dan jadikanlah hidup kita waktu yang sisa Tuhan berikan untuk kita mengambil kesempatan dalam hal memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, tema firman Allah pagi hari ini saya akan mengambil judul tentang milik Tuhan. Sama-sama kita baca judulnya. Yuk 1, 2, 3. Milik. Bukan milik saya. Tapi milik Tuhan. Langsung saudara pasti persepuluhan ini ya kan. Tentunya kita akan bahas itu sedikit. Walaupun sudah lengkap dibawa di minggu lalu. Baik ibadah 1, 2 dan 3. Tetapi saudaraku bicara tentang milik Tuhan, saat kita membahas tentang milik Tuhan, saudaraku kita ingat bahwa mengenai hak milik maka semua manusia memiliki perasaan yang kuat dalam hal tentang memiliki. Ya, semua kita punya perasaan yang kuat dalam hal memiliki. Baik itu keluarga, ini keluargaku, baik itu tanah, ini tanahku. Ini kekayaanku, bahkan seorang anak kecil saja ketika dia memiliki mainannya dan diambil oleh orang lain, dia akan berkata dan dia akan berjuang keras untuk apa mempertahankan miliknya. Ini mainanku, ini kepunyaanku. Ya, bahkan suami yang mengasihi istrinya ketika istrinya saudaraku ya nggak pulang-pulang dicari. Karena apa? Istrinya miliknya dia. Haleluya. Begitu juga sebaliknya, ini naluri manusia. Tetapi saudaraku, tahukah saudara rasa memiliki yang kuat pada manusia itu adalah natur Allah yang diam dalam diri kita. Mengapa? Karena di dalam diri kita ada rasa milik yang kuat, maka sebenarnya itu adalah gambaran Allah bahwa Allah juga memiliki perasaan yang kuat akan apa yang Ia miliki. Jadi kalau kita sadar bahwa kita mempertahankan keinginan kita atas milik kita, sebenarnya itu berbicara tentang pribadi Allah, bahwa Allah juga memiliki perasaan yang kuat akan apa yang Ia miliki. Sehingga saat kita bahas pagi hari ini tentang milik Tuhan, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu bahwa kita hanya butuh merendahkan hati kita. Ketika kita bahas milik Tuhan, yuk rendah hati, jangan tersinggung kita bahas milik Tuhan. Ya, kita perlu mengerti kata milik Tuhan. Supaya apa? Saudaraku, pandangan tentang firman ini perlu kita renungkan dengan serius. Supaya kita mengerti ketika kita sadar bahwa segala sesuatu milik Tuhan, maka kita akan belajar apa maksud Tuhan atas segala yang Ia punya atas kehidupan kita. Jadi mari jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu bahkan hari ini kita akan mendengar kata milik Tuhan. Jadi rendahkan hati kita. Kita nggak perlu tersinggung saudaraku. Tetapi kita dapat berkat pagi hari ini mengerti apa maksud Tuhan atas miliknya dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan belajar yang pertama saudaraku. Semua dunia dan segala isinya adalah, suaranya kurang banter. Semua dunia dan segala isinya adalah, iya, Mazmur 24 ayat 1 katakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa? Saya dan saudara diam di dalamnya. Segala yang ada di bumi apa? Yang punya kita. Yang kita lihat perkembangan teknologi. Yang kita nikmati, yang kita miliki, yang kita rasakan. Dikatakan segala sesuatu, semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan lain dikatakan, Alkitab yang terbuka dikatakan nyanyian Daud, bumi
dan isinya adalah milik Tuhan. Dunia dan semua yang tinggal di dalamnya milik Tuhan. Ketika Daud mengakui bahwa semuanya milik Tuhan, ini adalah pimpinan Tuhan atas kehidupannya, saudaraku. Sehingga apa? Ada kesadaran. Perhatikan ini. Kesadaran akan kepunyaan Tuhan membuat kita tidak perlu bermegah diri. Amin. Kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini milik Tuhan membuat kita tidak sombong. Tetapi apa? Bertanggung jawab mengelola yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini. Tarik napas dulu yuk. 1, 2, 3. Buang saudaraku, haleluya. Enggak perlu sombong. Semua yang ada adalah milik. Sadar untuk apa? Bertanggung jawab. Saya tebali kalimat dengan warna hitam. Bertanggung jawab mengelola yang Tuhan percayakan. Allah mempercayai keluarga, Allah mempercayai setiap pribadi, Allah mempercayai saya dan saudara. Allah mempercayai manusia dari sejak manusia itu diciptakan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, saya akan bacakan. Allah memberkati mereka manusia, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala yang ada di bumi. Kata taklukkan, berkuasa, ini sesuatu yang dipercayakan Allah. Yang menciptakan bukan manusia, yang menciptakan Allah, tetapi taklukkanlah, kuasailah, kelolalah dengan penuh tanggung jawab. Nah saudaraku, pengelola dikatakan tidak punya hak sama sekali untuk menentukan penggunaan harta tersebut selain siapa? Dari pemiliknya. Pengelola hanya memelihara. Pengelola hanya melaksanakan amanah dari si pemilik. Jadi bersyukur kalau saudara ada sampai hari ini memiliki segala sesuatu, menikmatinya, bahkan mengelolanya dengan hikmat, dengan kekuatan Tuhan. Minggu lalu Bapak Pendeta Hani katakan, semua kekayaan yang kita miliki, baik kekayaan jasmani, kekayaan rohani, talenta yang kita punya, itu adalah kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Jadi pengelola hanya memelihara dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan. Jadi jika kita main-main akan hal ini saudaraku, kita ini berhadapan bukan kepada manusia, kita berhadapan di hadapan Allah, sang pemilik segalanya. Ketika kita tidak bertanggung jawab, ketika kita tidak dapat dipercayai, maka si pemilik itu akan mencabut kapan saja. Mau saudaraku dicabut semua kepercayaan? Tidak ada di sini mau gagal, tidak ada manusia itu maunya rugi. Tidak ada kita itu dalam kekurangan taunya diberkati. Dipercayain banyak hal, betul? Kelolalah dengan tanggung jawab apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena ketika kita main-main dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kapan saja Tuhan berhak mengambil kepercayaan itu dan diberikan kepada orang lain. Gigit jari saudara. Tapi bersyukur hari ini, sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan. Itu sebabnya kita seorang pengelola harta harus senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan.
Kita atur sedemikian rupa segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Saya percaya ketika si pemilik itu percaya kepada kita, maka dia akan mempercayakan, menambahkan segala sesuatu untuk kita kelola. Ya. Dikatakan jika kepercayaan pemilik itu bertumbuh, wah ini jemaat Mahanaim dapat dipercaya atas segala yang aku miliki. Maka apa? Maka ia akan menambahkan pula harta yang dititipkan kepada si pengelola. Saudara tahu ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Mengapa berbeda-beda? Karena Allah mempercayakan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab. Ketika Tuhan itu datang, yang 5 talenta menghasilkan. Ketika Tuhan itu datang, yang 2 talenta menghasilkan. Dan dipercayakan lebih banyak dari yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Di awal sudah jelas semua milik Allah. Semua milik Tuhan. Yang ada di dunia ini milik Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Amin. Kita menjadi orang yang dapat. 1 Tawarik 29 ayat 12. Dikatakan demikian, sebab kekayaan, baca sama-sama yuk ayat ini, 1, 2, 3. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Siapa yang berkuasa? Yes, dia berkuasa menjadikan engkau kaya. Dia yang berkuasa menguatkan, menjayakan, membesarkan, mengokohkan. Hanya dia yang berkuasa. Ketika kita mengakui kepemilikan Tuhan atas harta benda kita, maka kita tidak lagi berkata, Tuhan, apa yang aku mau lakukan dengan uangku? Tetapi kita akan berkata, Tuhan, apa yang engkau mau atas apa yang engkau percayakan. Itu tujuan Tuhan. Mengapa miliknya diserahkan kepada kita. Jangan suka-sukaku, tapi suka-sukanya Tuhan. Amin. Kita perlu tahu, saudaraku, ya, kita perlu tahu apa maksud Tuhan. Saya senang di salah satu jemaat saudaraku yang kami layani di Mejasem, saudaraku, dia begitu sadar bahwa berkat yang mengalir setiap hari atas usaha pekerjaannya adalah sumbernya dari Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak melewatkan kesempatan dalam hal apa? Memberikan sesuai kehendak Tuhan. Apa maksud Tuhan memberkati saya, Om? Apa maksud Tuhan mempercayakan saya, Pak? Apa rencana Tuhan, mengapa orang lain berseru sepi tapi saya kok bisa rame? Wow, kalau jemaat mengerti maksud kekayaan yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saya berdoa saudaraku, supaya apa saudaraku? Supaya Tuhan terus mempercayakan. Tuhan mempercayakan, amin. Tuhan terus percayakan berkat. Dan kita juga dapat bertanggung jawab mengelola berkat. Nah, ada sedikit 4 cara mengatur keuangan yang cukup baik menurut saya. Saudaraku, yang saya lihat dalam firman Allah. 4 cara mengatur keuangan yang cukup baik dari berkat yang Tuhan percayakan. 1, 1/10 saudaraku, persepuluhan. Imamat 27:30, kita nggak baca ini, tapi akan masuk ke poin selanjutnya. Berkat yang Tuhan percayakan kita berikan bukan persembahan, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Yang kedua, berkat yang Tuhan percayakan adalah untuk benih yang akan ditabur. Jadi kalau saudara mendapatkan berkat, saudaraku, setelah kita mengembalikan milik Tuhan, berkat itu juga kita bisa atur untuk apa? Untuk kita menabur. Menabur di dalam penambahan usaha kita, menabur dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ya, ada banyak amplop di GPDI Mahanaim bukan menodong saudara,
Tetapi saudaraku, persembahan yang ada di GPDI Mahanaim membuka peluang kesempatan untuk saudara menabur. Dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 ayat 7, coba buka dulu di sini, berkat untuk benih yang akan ditabur. Jadi ada yang kita beri buat Tuhan, ada juga yang perlu kita bagikan. Yang untuk tabur, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, buka, silakan dibuka. Ya, saya akan bacakan demikian. Perhatikan hal ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada berkat yang kita gak bisa tahan. Karena kita mengerti apa tujuan Tuhan mempercayakan. Orang miskin ada di sekitar kita. Orang yang membutuhkan ada sewaktu-waktu kita jumpai. Tetapi bukan persepuluhan milik Tuhan yang kita beri. Tetapi berkat tersendiri sebagai benih yang harus kita tabur. Karena dikatakan firman Tuhan, orang yang menabur akan janji Tuhan, ya dan amin. Memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati. Jadi jangan bersungut, wah GPDI Mahanaim banyak persembahan. Kalau saudara ada dan dipercayakan Tuhan, mengapa saudara tahan? Beri itu untuk taburan saudara, amin. Tetapi kalau saudara merasa Tuhan aku gak ada, gak cukup. Ada waktunya Tuhan pakai saudara untuk menaburkan berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga ada berkat untuk dinikmati. Keluaran 3 ayat 8 tolong dibuka. Keluaran 3 ayat 8 dikatakan demikian firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 8. Hendaklah, saya baca dari Alkitab saja. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah apa? Susu dan madunya. Ada berkat kelimpahan yang Tuhan percayakan ketika Israel keluar dari tanah Mesir. Dan berkat itu dikatakan melimpah susu dan madunya. Jadi ada berkat yang kita bisa nikmati saudaraku. Kita bisa nikmati, saudara mau jalan ke luar negeri itu ada berkatnya tersendiri. Saudara mau makan enak, saudara mau nikmati. Itu adalah pengelola yang baik. Susu tidak akan lama disimpan. Tetapi bisa kita nikmati, amin. Bahkan ada berkat yang selanjutnya, berkat untuk disimpan. Madu. Ada banyak konten-konten yang ada di media sosial. Kalau orang tuamu sakit, berikan persepuluhan untuk orang tuamu. Saudara hati-hati ini saudaraku. Milik Tuhan tetap milik Tuhan. Tetapi kita juga harus mengelola bagaimana kita memiliki tabungan untuk kebutuhan apa yang akan terjadi di depan. Jangan main-main dengan berkat Tuhan, dari awal saya sudah katakan. Jangan jadi atau banyak alasan untuk membela diri kita. Sehingga kita tidak taat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, apa milik Tuhan? Milik Tuhan yang kedua, tadi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Milik Tuhan yang kedua, klik. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Tadi waktu segala dunia milik, wah semangat. Persepuluhan adalah, amin. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Ada konten lagi saudaraku. Saudara, dia ada di Yerusalem. Di Yerusalem orang-orang Yahudi sudah tidak lagi memberikan persepuluhan. Saudara, persepuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat.
Dan persepuluhan ditata begitu rupa masuk dalam hukum Taurat. Bangsa Israel pernah tidak memberi persepuluhan karena mereka ada di tanah pembuangan. Mengapa mereka tidak memberikan persepuluhan selama 70 tahun? Karena mereka hanya berfokus kepada bait Allah. Bait Allah pada waktu itu hancur. Jadi mereka tidak bisa memberikan persepuluhan karena mereka ada dalam pembuangan. Tetapi ketika mereka kembali dalam pembuangan, mereka fokus kepada milik mereka. Mereka bangun rumah mereka. Mereka bangun ladang-ladang tanah kebun anggur mereka. Tetapi di dalam Maleakhi Tuhan menegur mereka. Kembali kepada ketaatan awal. Mengembalikan milik Tuhan. Kalau orang Yahudi hari ini tidak bisa memberi persepuluhan, tidak mau memberi persepuluhan, tidak lagi memberikan persepuluhan. Karena bait Allah sampai hari ini sudah hancur. Dan mereka menanti bait Allah itu mereka akan mengembalikan milik Tuhan. Mereka akan korbankan lagi persembahan. Tetapi Allah tidak mengizinkan bait Allah itu dibangun kembali. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, bait Allah berbicara tentang persekutuan. Bait Allah berbicara tentang diri saya dan saudara. Bait Allah, saudaraku, di mana kita bertumbuh, di mana kita memberikan pelayanan kita, di mana kita beribadah kepada Allah. Dan bait Allah adalah tempat di mana saudara menikmati kekayaan rohani. Dan disitulah saudara harus memberi milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi persepuluhan menutup kitab perjanjian lama. Diingatkan kembali. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Saudaraku, persepuluhan masih alkitabiah. Persepuluhan adalah alkitabiah dan tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab bahwa persepuluhan tidak perlu dilakukan oleh pengikut Yesus. Saudara periksa dalam perjanjian lama, tidak ada Yesus bilang udah jangan kasih persepuluhan. Tidak ada. Terkadang kita, saudaraku, membela kebenarannya kita bilang apa? Oh, persepuluhan sudah enggak ada. Padahal Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa persepuluhan itu tidak ada. Memang benar Yesus pernah menegur orang Farisi. Coba kita buka di dalam Matius 23 ayat 23. Perhatikan ayat ini baik-baik. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus menegur dengan keras ahli Taurat, orang Farisi. Bukan melarang mereka memberikan persepuluhan. Yesus katakan celakalah kamu orang munafik. Karena mereka taat memberikan persepuluhan tetapi mengabaikan belas kasihan. Mereka mengabaikan keadilan. Mereka mengabaikan iman, kesetiaan. Tetapi bukan melarang. Bukan mencela saat mereka memberi persepuluhan. Tetapi Yesus mengecam mereka. Karena mereka mengabaikan kasih setia. Jadi saat kita memiliki pemahaman yang jelas, perhatikan di sini. Ketika kita memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksudkan oleh persepuluhan dan bagaimana Allah memandang persepuluhan, maka kita tidak akan menjadi berat hati. Amin. Kita tidak menjadi ragu atau takut ketika kita mengerti persepuluhan dan akan menjadi apa? Kesenangan di dalam kehidupan kita untuk memberikan persepuluhan bagi Tuhan. Nah, bicara tentang persepuluhan, saudaraku, berhubungan dengan persepuluhan, bintang persamaan di sana saya bikin, persepuluhan adalah bukan soal kita memberikan uang kepada Allah. Persepuluhan adalah bukan soal kita memberikan
uang kepada Allah, melainkan tentang mengembalikan milik Allah. Persepuluhan adalah mengembalikan kepada yang punya. Tadi dikatakan milik Tuhan. Jadi ketika kita memberi persepuluhan, bukan soal kita memberi saja, tetapi kita sedang mengembalikan apa yang Tuhan punya, saudaraku. Dengan kita memberikan sepersepuluhan atau persepuluhan semua penghasilan kita, kita mengembalikan kepada Allah karena Dialah. Perhatikan di sini. Ketika kita memberikan persepuluhan, karena Dialah yang pertama harus mendapatkannya. Tadi kita sadar ya bahwa semua milik Tuhan. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, maka kita sedang mengembalikan kepada Allah karena Dialah yang pertama harus mendapatkannya. Yang kedua, hubungan dengan persepuluhan. Persepuluhan adalah bahwa Allah memandang persepuluhan kita sebagai, perhatikan ini, jadi gak main-main. Sebagai suatu nilai yang tinggi dan istimewa di matanya. Dahsyat saudara, ternyata persepuluhan itu di hadapan Allah nilai yang tinggi dan berharga, istimewa di matanya. Sehingga ketika kita memberikan, Tuhan senang, Tuhan berkenan, saudaraku. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, perhatikan Imamat 27 ayat 30. Ayatnya saya buka lagi. Dikatakan milik Tuhan itulah persembahanku kudus. Sesuatu yang kudus. Sesuatu yang khusus. Sesuatu yang dipisahkan. Adalah sesuatu yang berharga dan istimewa. Saya tertarik ketika ada kalimat ayat firman Tuhan. Engkau adalah bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Saudara adalah istimewa di hadapan Tuhan, amin. Tetapi ketika kita masuk di dalam milik Allah, ternyata ketika kita memberikan persepuluhan di hadapan Tuhan, bukan hanya kita sedang mengembalikan milik Tuhan, tetapi kita sedang memberikan sesuatu yang istimewa, yang kudus, yang berharga di hadapan Tuhan. Banyak orang tua, saudaraku, yang mengasihi anaknya, dia akan menyediakan uang, dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya. Bahkan ketika anaknya ingin merayakan ulang tahun, contoh saja, maka dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Atau ketika orang tua ingin memberikan sesuatu yang spesial buat anaknya, dia akan mempersiapkan kekayaannya, uangnya yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga dia dapat memberikan sesuatu yang bernilai, yang berharga. Nah saudaraku, dengan cara yang sama, bahkan harus lebih rajin lagi untuk kita menetapkan tersendiri sesuatu yang istimewa. Buat anak saja kita dapat perjuangkan hal yang istimewa buat mereka. Tetapi biarlah buat Allah. Ini bukan berbicara tentang milik kita. Ini berbicara tentang milik Allah. Dan biarlah saat kita mendengar firman ini, saudaraku, hormati firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita merendahkan hati kita. Mempersiapkan sesuatu. Setiap penghasilan kita, kita mau dengan rajin memberikan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita memberi persepuluhan, dia memperhitungkan itu sebagai suatu ketaatan yang tinggi dalam diri kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, melalui persepuluhan Allah telah memberikan kita kemampuan. Memberikan persepuluhan adalah kesempatan untuk membawa sesuatu yang berharga. Untuk memberikan yang pertama kepada Allah lebih dulu. Bukan kepada kita. Itu sebabnya
biarlah kesempatan hidup ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Pak, bagaimana teknis dalam memberikan persepuluhan? Saudaraku, tentunya tidak banyak kami sampaikan, saudaraku. Tetapi apapun yang Tuhan beri berkat, baik itu berkat hasil, saudaraku, kotor, hasil bersih. Saudaraku, kalau itu diberikan persepuluhannya bagi Tuhan, berilah dengan iman, lakukanlah dengan bijaksana, dengan mata kita terpandang kepada Tuhan saja. Saya percaya Tuhan akan bela dan terus berkati dari segala apa yang Dia percayakan kepada kita. Dan yang terakhir, apalagi milik Tuhan? Tubuh kita adalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dunia milik Allah, persepuluhan milik Allah, tubuh kita adalah milik Allah. Di bagian yang ketiga ini dijelaskan bahwa tubuh kita dikatakan tempat bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Saudaraku, bahayanya percabulan marak terjadi di dalam kota Korintus. Ada 1.000 wanita bakti pelacuran, saudaraku. Ada banyak penyembahan berhala sehingga jemaat terkontaminasi ya dengan pengajaran filsafat. Sehingga apa? Sehingga mereka sudah anak Tuhan, tetapi mereka menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga Rasul Paulus dengan sangat tegas, milik Tuhan adalah tubuhmu, dikatakan sebab kamu telah diberi dengan harga yang lunas dibayar. Saudara dan saya milik Tuhan, amin. Tubuh kita adalah bait Allah. Bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa, saudaraku, seenaknya menggunakan tubuh kita untuk bersekutu kepada berhala, untuk bersekutu kepada perempuan sundal, kepada percabulan, perzinahan, kepada kenajisan. Karena Allah sudah menebus kita. Kita ini milik Allah dan Allah milik kita. Bahkan kita ini tubuh Kristus. Yesus adalah kepala atas tubuhnya. Dia tidak mau tubuhnya ada yang najis, ada yang tidak berkenan. Ketika kita sadar bahwa tubuh kita milik Allah, jangan main-main lagi dengan dosa, saudara. Dikatakan dengan harga yang mahal, dengan harga yang bernilai, Dia sudah bayar kita. Kita menjadi miliknya, bukan milik dosa lagi. Kita menjadi kepunyaannya. Bukan lagi kepunyaan iblis. Bukan lagi budak dosa. Tuhan mengasihi saudara. Jangan pernah menyakiti tubuh kita dengan cara kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Status kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh dosa. Saya rasa keadaan Korintus tidak jauh beda dengan keadaan sekarang. Kita bisa dapat terkontaminasi dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, dengan percabulan dan kenajisan, dengan kotornya dosa di dunia ini. Tetapi kalau Paulus mengingatkan kita, dikatakan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Roh Kudus,
Roh Kudus diam di dalam kamu dan kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi milik Allah yang hidup. Amin. Saya dan saudara milik Allah yang hidup. Karena itu biarlah tubuh kita, dikatakan firman Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Di bagian yang terakhir ini kita diingat untuk apa? Hidup kudus sebagai bait Roh Kudus. Roh Kudus tidak berdiam kepada kenajisan. Roh Kudus tidak berdiam kepada sesuatu yang kotor. Karena dia bukan sekedar kuasa dan pengaruh, tetapi dia adalah pribadi Allah yang punya kerinduan untuk tinggal dalam hidup saudara. Dan ketika kita rindu Allah tinggal dalam hidup kita sebagai milik Kristus, maka izinkan Tuhan menguduskan kita dan kita mau hidup kudus di hadapannya. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan sekali-kali menaruh kesombongan, menaruh kemalasan, menaruh kebencian, menaruh hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kita. Izinkan dia bertata. Haleluya. Saya percaya bait Allah di zaman dahulu, Allah hadir, kemuliaan Allah terlihat dari awan, kemuliaan terlihat dari api kemuliaan. Dan kalau Allah berdiam dalam diri saudara, maka kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita. Selanjutnya bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Jangan salah mempergunakan kebebasan. Ya, minggu lalu kemah-kemah membahas tentang kemerdekaan. Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang dapat di dalam Yesus. Ketika Yesus merdeka, semua dosa sudah dibebaskan, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Orang yang sudah merdeka untuk memuliakan Allah, dia tidak lagi hidup dalam dosa. Jangan mempergunakan kebebasan saudara. Jangan mempergunakan kemerdekaan saudara untuk saudara menghalalkan segala hal untuk memuaskan hawa nafsu. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan ibadahmu yang sejati, tubuhmu. Bagaimana tubuh kita ketika datang beribadah, bagaimana tubuh kita ketika melayani Tuhan, bagaimana kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Kita sedang mempersembahkan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Allah. Dan selanjutnya dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa rupa dunia? Rupa dunia adalah rupa yang penuh dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan yang terakhir, bagaimana tubuh kita memuliakan Allah. Menjadikan tubuh kita senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Menjadikan tubuh kita senjata kebenaran, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang apa? Hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Ketika kita dulu belum mengenal Tuhan, kita menjadi senjata kelaliman. Iblis memakai tubuh kita untuk maksud tujuannya membinasakan, menghancurkan, merusak kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam kemerdekaan, hidup kita milik Allah, maka seluruh tubuh kita, katakan tubuh kita, kita mau persembahkan untuk apa?
untuk menjadi senjata kebenaran. Mata kita, tangan kita, kaki kita, otak pikiran kita, telinga kita, biarlah menjadi senjata kebenaran. Izinkan Tuhan menghidupkan kebenarannya dalam tubuh kehidupan kita. Amin. Dan biarlah tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran bagi Tuhan. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, inilah tubuhku. Biarlah Tuhan boleh pakai kehidupan kita. Menjadi pelaku-pelaku, senjata-senjata kebenaran. Melucutkan setiap kuasa kegelapan. Saudaraku, mengalahkan keinginan dunia dengan apa? Kehidupan kita. Kesimpulannya milik Allah. Perhatikan di sini, Allah menginginkan setiap kita dapat dipercayakan segala sesuatu yang Ia punya untuk dikelola dengan baik. Ingat milik Allah, amin. Milik Allah. Allah ingin mempercayakan. Buka hati saudara pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kepercayaan dan hatiku udah beres. Aku mau lebih dipercayakan. Ada banyak hal yang menjadi milik Tuhan dalam hidup saya.